dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas satu topik sangat penting di dalam soteriologis, yaitu tentang pendamaian. Untuk episode 2 ini saya akan membahas tentang makna pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada episode pertama telah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendamaian dapat didefinisikan sebagai tindakan Allah untuk mengangkat penghalang antara Allah dan manusia karena dosa melalui Yesus Kristus supaya manusia memperoleh keselamatan. Ada beberapa ide penting yang ditekankan dalam definisi tersebut, yaitu 1. Pendamaian merupakan inisiatif dan tindakan Allah. 2. Pendamaian dilaksanakan untuk mengangkat penghalang antara manusia dengan Allah. Nah, penghalang antara manusia dengan Allah itu adalah dosa manusia. 3. Pendamaian dilakukan oleh perantaraan Kristus. Dan 4. Pendamaian memungkinkan manusia untuk diselamatkan. Dengan demikian definisi ini membedakan pendamaian dari keselamatan. Saya menyarankan Anda untuk menyimak penjelasan saya terkait etimologi dan definisi pendamaian itu dalam video YouTube sebelumnya di episode 1, pendamaian tidak terbatas, di bawah judul Misi Yesus Mendamaikan Dunia dengan Allah. Baik, kita akan melanjutkan. Makna pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib tidaklah dapat ditangkap dengan satu atau dua kalimat atau pernyataan. Namun paling sedikit makna dasarnya dapat dan harus dipusatkan pada 9 gagasan yang sangat mendasar, yaitu 1. Pengorbanan, 2. Pengantaraan, 3. Pencurahan darah, 4. Peredaan murka atau propisiasi, 5. Penghapusan kesalahan atau ekspiasi, 6. Korban pengganti atau substitusi, 7. Penebusan, 8. Pengampunan, dan 9. Pembenaran atau justifikasi. Baik, kita akan melihat 9 makna dasar dari pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, pengorbanan. Rasul Paulus memandang kematian Kristus sebagai kematian kurban. Di dalam beberapa ayat referensi, Paulus jelas menghubungkan kematian Kristus dengan ritual perjanjian lama dan konsep pengorbanan. Profesor Joslet menjelaskan, kata hilasterion atau yang diterjemahkan dengan jalan pendamaian yang digunakan Paulus dalam Roma 3 ayat 25 menunjuk langsung kepada kurban dosa yang dipersembahkan oleh imam besar pada hari pendamaian. Jadi Paulus menggambarkan kematian Kristus sebagai kurban yang harum bagi Allah. Efesus pasal 5 ayat yang ke-23. Selanjutnya perkataan Rasul Paulus, peri hamartias atau yang diterjemahkan dengan karena dosa menunjuk pada kematian Kristus yang berkorban atau sebagai korban dosa. Sekali lagi Paulus membicarakan tentang Kristus sebagai domba Paskah yang tersembelih, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Nah, kematian Kristus dipandang bukan sebagai kematian biasa, melainkan penyerahan hidup dan pengorbanan hidup. Karena itulah penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa sebagai ganti korban bakaran, maka tubuh Kristus dipersembahkan sebagai kurban. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-18. Nah, pengorbanannya terlihat dari kerelaannya dalam menanggung hinaan dan penderitaan sampai ia mati di kayu salib. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9. Yang kedua, pengantaraan. Kata Yunani pengantara dalam perjanjian baru adalah mesites yang berarti pergi di antara, yakni secara sederhana disebut sebagai perwakilan atau dengan implikasi sebagai seorang pendamai atau seorang pensyafaat. Nah, seorang perantara adalah seorang yang berada di tengah atau seorang yang menengahi antara pihak yang berbeda untuk tujuan mendamaikan mereka. Keunikan dari pengorbanan Kristus dan yang sangat penting adalah bahwa Kristus adalah korban dan sekaligus imam besar yang mempersembahkan kurban itu. Dua pihak dalam sistem keimaman tergabung menjadi satu.
Profesor Herbert Wolf menjelaskan pelayanan imam besar dalam Perjanjian Lama sebagai berikut. Fokus utama dalam kitab Keluaran dan Imamat terletak pada pelayanan imam besar yang adalah perantara di antara Allah dan bangsa Israel. Lebih lanjut, Herbert Wolf menjelaskan, hari yang paling penting dalam satu tahun ialah Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, yang jatuh pada tanggal 10 dari bulan ke-7, September atau Oktober. Pada hari itu imam besar memasuki tempat Maha Kudus lalu memercikan darah di hadapan tabut perjanjian. Nah, karya Kristus dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai 15 disamakan dengan hari raya pendamaian di Perjanjian Lama. Kristus digambarkan sebagai imam besar yang memasuki tempat yang kudus untuk mempersembahkan kurban. Namun korban yang dibawa oleh Kristus bukan domba jantan atau lembu jantan, melainkan dirinya sendiri. Herbert Wolf menjelaskan demikian. Kebanyakan ayat Perjanjian Baru yang membandingkan antara hari raya pendamaian dengan kematian Kristus menekankan tersedianya jalan masuk ke tempat Maha Kudus. Pada waktu Kristus mati, tabir bait suci terbelah dua, Matius pasal 27 ayat 5. Dan Kristus sebagai imam besar kita masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus dengan membawa darahnya sendiri. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Nah, dengan demikian imam besar Kristus melakukan pendamaian sebagai pengantara. Rasul Paulus menjelaskan pekerjaan pengantaran Kristus dalam pendamaian itu demikian. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 18. Kristus ditunjuk sebagai imam besar yang telah menjadi korban pendamaian bagi dosa. Ibrani pasal 2 ayat 17, Ibrani pasal 9 ayat 15, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24. Sekarang yang ketiga, pencurahan darah. Makna pendamaian yang berikutnya merupakan aspek yang sangat penting. Aspek korban dari kematian Kristus terlihat dari beberapa ayat referensi yang berbicara tentang darahnya. Allah telah membuat Kristus menjadi jalan pendamaian melalui darahnya. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Kita dibenarkan oleh darahnya. Roma pasal yang ke-5 ayat 9. Kita juga memiliki penebusan melalui darahnya. Efesus 1 ayat 17. Kita telah didekatkan kepada Allah oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat yang ke-13. Kita memiliki damai melalui darah yang dicurahkan di salib. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani yang menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, bandingkan Matius 26 ayat 26 sampai 29, Yohanes pasal 19 ayat 34 sampai 35. Dan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Kevin J. Conner dan Ken Malmin mengatakan darah Yesus yang berharga dan yang tidak mungkin bercacat adalah darah perjanjian baru. Wahyu pasal 12 ayat 11 dan Ibrani pasal 9. Semua darah kurban perjanjian sebelumnya menunjuk pada darahnya. Darah Yesus menggenapi dan mengakhiri semua darah binatang kurban. Darah Yesus adalah darah perjanjian baru yang kekal. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20. Sekarang yang keempat, peredaan murka atau propisiasi. Profesor Paul N. menjelaskan propisiasi sebagai kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan kebenaran Allah terhadap orang berdosa. Karena Allah adalah kudus dan benar, maka ia tidak dapat mengabaikan dosa. Jadi melalui karya Kristus di atas kayu salib, Allah telah dipuaskan dan standar kebenarannya telah dipenuhi. Sementara itu, Profesor John Knox Camblin menjelaskan, propisiasi adalah tindakan yang tertuju pada Allah, yaitu dengan meredakan murka atau mengalihkan murka Allah dengan kurban tebusan. Kata Ibrani yang dipakai untuk menjelaskan propisiasi adalah kafar, yang berarti menutupi. Merupakan kata yang menyangkut upacara menutupi dosa dalam perjanjian lama. Imamat pasal 4 ayat 35, pasal 10 ayat 17. Sedangkan kata kerja Yunani hilaskomai artinya untuk mempropisiasikan. Muncul 2 kali di dalam perjanjian baru. Lukas 18 ayat 13 dan Ibrani 2 ayat 7.
Kata bendanya muncul 3 kali dalam perjanjian baru, yaitu hilasmos, 1 Yohanes 2 ayat 2, pasal 4 ayat 10, dan hilasterion di Roma 3 ayat 25. Kenyataan akan adanya murka Allah menimbulkan keharusan untuk meredakan murka itu. Adanya murka Allah atas manusia ini dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Menurut Profesor Charles Cirairi, bahwa lebih dari 20 kata yang berlainan dan yang digunakan sebanyak kira-kira 580 kali menyatakan murka Allah dalam perjanjian lama. Di setiap tempat selalu dinyatakan bahwa dosa merupakan penyebab murka Allah. Masih menurut Rairi, bahwa murka dalam perjanjian baru merupakan konsep dasar untuk menyatakan perlunya pendamaian. Perjanjian baru memakai kata yang terpenting, yaitu orge, menyatakan murka yang lebih tetap. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36, Roma 1 ayat yang ke-18, Efesus 2 ayat 23, dan 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16, serta Wahyu 6 ayat yang ke-16. Dan kata tumos menyatakan murka yang lebih bernafsu, Wahyu pasal 14 ayat 10 ayat 9, pasal 15 ayat 1 dan 7, pasal 16 ayat 1, pasal 19 ayat 15. Nah, kedua kata itu dengan jelas menyatakan permusuhan ilahi terhadap dosa secara pribadi. Untuk meredakan murka ini bukan merupakan soal balas dendam, melainkan soal keadilan. Dan hal itu menuntut pengorbanan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian jelaslah bahwa propisiasi berhubungan dengan peredaan murka Allah. Karena Allah itu kudus, murkanya ditujukan pada dan harus dialihkan supaya manusia dapat luput dari kehancuran kekal. Dan Allah menyediakan jalan keluar bagi dosa dengan mengutus Kristus sebagai pemenuhan tuntutan atas dosa-dosa manusia. Akibatnya, kematian Kristus memuaskan tuntutan Allah dan meredakan murka Allah. Kini, daripada meminta manusia melakukan sesuatu untuk mendapatkan perkenannya, Allah justru meminta manusia untuk didamaikan dengannya melalui karya yang telah dituntaskan Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-23. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa peredaan murka ini bukan hanya bagi dosa orang percaya atau pilihan saja, tetapi juga bagi seluruh dunia, ketika ia berkata, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Kata pendamaian dalam ayat ini adalah terjemahan dari kata Yunani hilasmos, yang dalam King James Version diterjemahkan dengan propitiation. Yang kelima, penghapusan kesalahan atau ekspiasi. Profesor Charles Cirairi menjelaskan ekspiasi adalah penghapusan murka, dosa atau rasa bersalah seseorang. Ekspiasi berhubungan dengan perbaikan terhadap suatu kesalahan. Profesor John Camblin menjelaskan ekspiasi adalah tindakan yang tertuju pada dosa, yaitu dengan menghapus dan menetralisir dosa. Sementara propisiasi berhubungan dengan meredakan murka Allah, maka ekspiasi berhubungan dengan penghapusan kesalahan atau dosa-dosa manusia. Yohanes Pembaptis seperti yang dicatat oleh Rasul Yohanes menyebut Yesus dengan gelar anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29 dan ayat 36. Pada sebutan pertama, gelar ini diperjelas dengan keterangan tambahan yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Kata menghapus dalam ayat itu adalah terjemahan dari kata kerja Yunani airon yang berarti menanggung atau menyingkirkan. Kata kerja Yunani ho airon yang berarti mengangkut juga menghapus. Pengertian yang paling logis yakni perkataan itu menunjuk pada soal menebus dosa. Jadi melalui kematiannya Yesus memungkinkan penghapusan kesalahan dan kuasa dosa dan membuka jalan kepada Allah bagi seluruh dunia. Sekarang yang keenam, kurban pengganti atau substitusi. Charles F. Baker menjelaskan kematian Kristus disebut sebagai korban pengganti. Doktrin penggantian ini penting sebab berhubungan dengan pemuasan yang sempurna atas tuntutan kebenaran Allah yang kudus melalui pembayaran yang sempurna dari Kristus untuk dosa.
Nah, atas dasar inilah Allah mendeklarasikan orang berdosa yang percaya sebagai orang yang benar dan menerima mereka dalam persekutuan tanpa ada kompromi dari pihaknya. Semua dosa orang percaya ditanggung oleh Kristus yang sepenuhnya menebus mereka dan membayar untuk mereka melalui kematiannya. Ada dua preposisi atau kata depan Yunani yang menekankan sifat korban pengganti dari kematian Kristus, yaitu satu, preposisi kata anti yang mempunyai arti persamaan, penukaran, atau pengganti. Kata anti tidak pernah mempunyai arti yang lebih luas dari demi atau atas nama. Dua, preposisi kata huper yang mempunyai arti untuk kepentingan dan juga kadangkala diberi arti pengganti. Contoh penggunaan preposisi anti terdapat dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, sedangkan contoh penggunaan preposisi huper terdapat di dalam Galatia 3 ayat 13, 1 Timotius 2 ayat 6, 2 Korintus 5 ayat 1, 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Ada lagi ayat Alkitab selain yang disebutkan sebelumnya di atas yang menekankan korban penggantian Kristus bagi manusia. Misalnya di dalam Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24, dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dengan demikian yang dimaksud dengan kurban pengganti atau substitusi adalah bahwa Kristus mati bagi orang berdosa dan atau kematian yang menggantikan orang berdosa menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Kesalahan orang berdosa yang percaya diperhitungkan kepadanya secara demikian sehingga ia mewakili mereka dengan menanggung hukuman mereka. Namun ada orang yang menganggap bahwa jika Kristus mati sebagai pengganti, tentu semua orang secara otomatis akan selamat. Ini merupakan pemikiran yang keliru. Mengapa? Karena kematian Kristus sebagai korban pengganti memiliki dua aspek, yaitu satu, Kristus mati bagi orang berdosa, preposisi kata Yunani huper, dan dua, Kristus mati menggantikan orang berdosa yang percaya, preposisi kata Yunani anti. Aspek yang pertama menghubungkan kematian Kristus dengan manfaatnya yang bersifat universal bagi orang-orang berdosa, sedangkan aspek yang kedua menghubungkan kematian Kristus sebagai pengganti orang berdosa yang percaya kepadanya. Jadi, bahwa Kristus mati bagi manfaat dari orang berdosa, kata Yunani huper, dan bukan sebagai ganti orang berdosa, anti. Karena huper terutama selalu digunakan dalam pemberitaan Injil kepada mereka yang bukan orang-orang yang diselamatkan. Hanya setelah orang berdosa menerima dengan iman kematian Kristus bagi dirinya, barulah ia menerima aspek penggantian, kata Yunani anti, dari kematian Kristus. Sekarang yang ketujuh, penebusan. Kata penebusan bukanlah ajaran yang khas perjanjian baru. Faktanya, kata ini dengan berbagai variasi muncul sebanyak 139 kali dalam perjanjian lama dan hanya 22 kali dalam perjanjian baru. Profesor Paul N. menjelaskan bahwa kata penebusan berasal dari kata Yunani agorajo yang berarti membeli dari pasar. Seringkali kata ini berhubungan dengan penjualan budak di pasar. Kata agorajo ini digunakan untuk menggambarkan orang percaya yang dibeli dari pasar budak dosa dan dibebaskan dari ikatan dosa. Harga pembayaran untuk kebebasan orang percaya dan pembebasan dari dosa adalah kematian Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, pasal 7 ayat 23, dan Wahyu 5 ayat yang ke-9, Wahyu 14 ayat 3, dan ayat yang ke-4. Menurut Charles Baker, tiga kata Yunani lainnya menjelaskan tentang penebusan adalah satu, exagorazo, yang berarti membayar harga, menebus, membeli dari pasar, mengambil alih dari kuasa pihak lain. Kata ini digunakan dua kali berhubungan dengan Kristus menebus atau melepaskan orang percaya dari kutuk dan kuasa hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13 dan Galatia 4 ayat 5. Dua, kata lutro yang berarti membebaskan melalui pembayaran tebusan. Kata kerjanya muncul tiga kali dalam Lukas 24 ayat 21, Titus 2 ayat 14, dan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sedangkan kata benda lutron digunakan dua
kali dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. Dan kata benda lutrosis digunakan 3 kali dalam Lukas 1 ayat 16, Lukas 2 ayat 38, dan Ibrani 9 ayat yang ke-12. 3. Apolutrosis, yang berarti kelepasan yang terjadi karena pembayaran tebusan, digunakan 9 kali berkenaan dengan penebusan dari dosa. Lukas 21 ayat 28, Roma 3 ayat 24, 1 Korintus 1 ayat 30, Efesus 1 ayat 7 ayat 14, dan 3 ayat 30, Kolose 1 ayat 14, Ibrani 9 ayat yang ke-15. Jadi Alkitab menunjukkan keadaan manusia yang pada dasarnya telah berada di bawah kuasa dosa, dan dari keadaan tersebut ia tidak berdaya membebaskan dirinya. Untuk membebaskan manusia, suatu tebusan dibayar. Kristus membayar tebusan yang diperlukan itu dengan kematiannya sendiri. Sekarang yang ketujuh, pengampunan. Profesor Paul N. menjelaskan bahwa pengampunan merupakan tindakan legal dari Allah, di mana ia mengangkat tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada orang berdosa karena pemuasan atau penebusan yang tepat untuk dosa-dosa itu telah dilakukan. Dasar objektif yang menjamin pengampunan kepada semua orang percaya adalah pencurahan darah Kristus melalui kematiannya di kayu salib yang mendamaikan. Nah, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, Ibrani 9 ayat yang ke-22. Jadi kematian Kristus mengakibatkan pengampunan bagi orang berdosa. Allah tidak dapat mengampuni dosa tanpa pembayaran yang seharusnya. Jadi kematian Kristus menyediakan alat yang sah secara hukum sehingga Allah dapat mengampuni dosa. Pengampunan untuk selamanya menyelesaikan masalah dosa dalam hidup orang percaya, yaitu semua dosa yang telah lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Kolose 2 ayat yang ke-13. Masih menurut Profesor Paul N., ada beberapa kata Yunani yang digunakan untuk menjelaskan konsep pengampunan, yaitu 1. Karizomai, yang berarti mengampuni berdasarkan anugerah. Dalam Kolose 2 ayat 13 mendeklarasikan bahwa Allah telah mengampuni karisamenos segala pelanggaran kita. 2. Apim, yang berarti melepaskan atau membebaskan atau menyuruh pergi. Kata ini paling umum digunakan untuk pengampunan. Bentuk kata benda ini digunakan dalam Efesus 1 ayat 7, di mana kata itu menekankan dosa orang percaya yang telah diampuni atau disuruh pergi karena kekayaan dari anugerah Allah yang dinyatakan dalam kematian Kristus. Pengampunan adalah sisi negatif dari keselamatan, sedangkan sisi positifnya adalah pembenaran atau justifikasi. Sekarang yang ke-9 atau yang terakhir, makna dari kematian Kristus di atas kayu salib, yaitu pembenaran atau justifikasi. Hasil lebih lanjut dari kematian Kristus adalah pembenaran bagi orang berdosa yang percaya. Pengampunan dan pembenaran sekalipun merupakan dua ide yang terpisah di dalam keselamatan yang dikemukakan Alkitab, merupakan aspek positif dan aspek negatif dalam satu tindakan Allah membersihkan pendosa dari dosa-dosanya. Pembenaran merupakan tindakan hukum Allah sebagai hakim yang mendeklarasikan orang berdosa yang percaya sebagai orang yang dibenarkan. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Paul N., kata dibenarkan berasal dari kata Yunani dikaiotentes, yaitu kata dasar dikaio memiliki baik aspek negatif maupun aspek positif. Secara negatif, hal itu berarti mengangkat dosa orang percaya. Dan secara positif, hal itu berarti menganugerahkan kebenaran Kristus atas orang percaya. Roma pasal 3 ayat 24 dan ayat 28, Roma 5 ayat 9, Galatia 2 ayat yang ke-6. Atau seperti kata Charles Baker, bahwa pembenaran, 1, dilihat dari aspek negatif berarti penghapusan terhadap hukuman atas dosa. Pembenaran bukan menyatakan seseorang tidak bersalah. Pembenaran menyatakan bahwa tuntutan hukum telah dipenuhi sehingga si pendosa yang percaya pada Kristus kini bebas dari hukum Taurat. Roma 8 ayat 1. Dan 2, dilihat dari aspek positif. Pembenaran berarti pemulihan ke dalam keadaan berkenan kepada Allah. Pembenaran berarti tindakan Allah yang menyatakan orang percaya benar dalam kapasitasnya sebagai Allah yang berkuasa. Bukan berdasarkan keadaan bagaimanapun dari orang percaya.
atau oleh apapun yang telah dicapai oleh orang percaya, tidak, tetapi semata-mata oleh iman pada diri dan karya Kristus. Jadi pembenaran adalah tindakan judisial yang menempatkan orang percaya pada posisi di mana ia diperlakukan seakan-akan ia memang secara pribadi benar. Jadi pembenaran bukan mengakibatkan dihasilkannya kebenaran manusia, tetapi kebenaran Allah bagi semua orang percaya. Roma pasal 3 ayat yang ke-22. Jadi pembenaran adalah anugerah yang diberikan Allah kepada orang berdosa yang percaya. Roma 3 ayat 24. Dasar dari pembenaran adalah kematian Kristus. Roma 5 ayat 9. Terpisah dari pekerjaan manusia dalam bentuk apapun. Roma 4 ayat 5. Pembenaran ini diterima pada saat seseorang memiliki iman kepada Kristus. Roma 5 ayat 1, ayat 17 dan ayat 18. Perlu ditegaskan bahwa bukan iman yang menyebabkan seseorang dibenarkan, melainkan Kristus. Tetapi iman adalah alat yang melaluinya kita menerima kebenaran Kristus. Roma 5 ayat 1. Sebagaimana dikatakan Profesor Anthony Hoekema, dasar bagi pembenaran kita adalah kebenaran Kristus yang sempurna. Yang dimaksudkan adalah seluruh karya yang Kristus lakukan bagi kita di dalam menderita hukuman yang harus dijatuhkan atas dosa kita dan secara sempurna menaati hukum Taurat bagi kita. Kebenaran yang sempurna inilah yang diimputasikan atau diperhitungkan kepada kita ketika kita melalui iman menjadi satu dengan Kristus. Jadi melalui pembenaran Allah mempertahankan integritasnya dan standarnya, dan bersamaan dengan itu ia dapat masuk dalam persekutuan dengan orang berdosa yang percaya karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka. Charles F. Becker mengatakan, karena itu kami menyimpulkan dengan yang ditunjukkan Paulus bahwa pembenaran di hadapan Allah adalah tindakan ilahi yang di dalamnya Allah menyatakan bahwa seseorang sepenuhnya bebas dan dipulihkan berkenan kepadanya oleh iman saja, tanpa pekerjaan atau usaha atau apapun dari manusia, atas dasar iman kepada kematian Kristus saja, dan bahwa keseluruhan pelaksanaan tersebut seutuhnya disebabkan oleh anugerah Allah. Di dalam Kristus kita dijadikan orang benar Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Itu tadi 9 makna dasar dari kematian Kristus di atas kayu salib. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nantikan episode selanjutnya. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.